Kabupaten Rembang, khususnya Kecamatan Kragan, telah ditetapkan sebagai sumber bibit sapi peranakan ongol oleh Kementerian Pertanian. Penetapan tersebut secara resmi tertuang di dalam Surat Keputusan dari Kementerian Pertanian Nomor 404/KPTS/PK-010/7/2017. Usaha perbibitan pada peternakan sapi peranakan ongol memegang peranan penting dalam penyediaan stok bibit sapi peranakan ongol. Peningkatan produktivitas ternak dalam usaha perbibitan dapat dicapai melalui penyediaan pakan berkualitas dan sesuai kebutuhan ternak. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada ternak untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak. Syarat pakan yang baik. 1. Memenuhi kebutuhan sapi dari segi kualitas maupun kuantitas. 2. Disukai oleh ternak. 3. Bersih dan tidak tercemar oleh kotoran atau bibit penyakit. 4. Tidak rusak. 5. Hindari pemberian pakan hijauan muda atau hijauan basah yang dapat memicu terjadinya kembung pada sapi. 6. Terjamin ketersediaannya. Secara garis besar, pakan ternak sapi terdiri atas hijauan, pakan penguat atau konsentrat, dan pakan tambahan atau food supplement yang berupa premix pabrikan yang kaya akan sumber mineral dan sumber vitamin. Biasanya dicampurkan dengan konsentrat dengan dosis 0,25% dari total ransum. Jenis hijauan yang dapat diberikan diantaranya rumput unggul, rumput lapangan, leguminosa, dan limbah pertanian. Rumput unggul berupa rumput odot, rumput gajah, dan rumput raja. Sedangkan leguminosa dapat berupa daun turi dan daun lamtoro. Limbah pertanian yang bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak sapi adalah jerami padi, jerami kacang tanah, jerami kedelai, dan jerami jagung. Pemberian konsentrat dapat dilakukan 2 kali dalam sehari, yakni jam 8 pagi dan jam 3 sore. Pemberian konsentrat dalam bentuk kering. Sedangkan pemberian hijauan dilakukan sekitar 2 jam setelah pemberian konsentrat. Pemberian hijauan dilakukan bertahap dan minimal 3 kali dalam sehari. Sebelum hijauan diberikan, sebaiknya dilayukan terlebih dahulu dan dicacah dengan ukuran kurang lebih 2-5 cm. Pemberian hijauan berupa leguminosa sebaiknya menggunakan perbandingan 5:1. 5 bagian untuk rumput dan 1 bagian untuk leguminosa. Pemberian air minum pada ternak sapi sebaiknya diberikan secara terus-menerus. Rumput odot yang telah dilayukan dicacah dengan ukuran 2-5 cm. Hasil cacahan dimasukkan ke dalam plastik. Lakukan penekanan dan pastikan tidak ada rongga udara. Ikat plastik dan simpan selama 21 hari. Ciri silase yang baik: tidak berbau busuk, tidak menggumpal, tidak berjamur, dan warna silase hijau kekuning-kuningan. Sebelum diberikan ke ternak, sebaiknya diangin-anginkan terlebih dahulu. Jerami padi yang sudah disiapkan dipotong dengan ukuran 2-5 cm.
Kebutuhan urea sebanyak 4% dari total bobot jerami padi yang disiapkan. Selanjutnya, urea dilarutkan ke dalam air bersih. Susun jerami padi yang sudah dipotong, kemudian siram menggunakan larutan urea yang sudah dibuat sampai merata. Potongan jerami padi yang sudah diberi larutan urea dimasukkan ke dalam plastik. Lakukan penekanan dan pastikan tidak terdapat rongga udara. Selanjutnya plastik diikat dan jerami amoniasi diperam selama 21 hari. Ciri jerami padi amoniasi yang baik adalah mempunyai bau amonia yang kuat saat plastik penyimpanan dibuka. Warna jerami padi amoniasi coklat tua merata. Tekstur jerami padi amoniasi lebih lembut dan lunak. Sebelum diberikan ke ternak, sebaiknya jerami padi amoniasi diangin-anginkan terlebih dahulu. Rata-rata kemampuan konsumsi bahan kering bagi sapi adalah 2-3% dari bobot badan. Standar kebutuhan pakan sapi bobot 300 kg adalah bahan kering sebesar 7,46 kg, protein sebesar 0,83 kg, dan TDN 5,07 kg. Perbandingan hijauan dan konsentrat untuk perbibitan umumnya 80% hijauan dan 20% konsentrat. Berikut ini merupakan contoh formulasi ransum untuk sapi dengan bobot 300 kg. Hijauan yang dibutuhkan dalam sehari semalam adalah 33 kg, yang terdiri dari rumput odot 15 kg, jerami padi 13 kg, dan daun turi sebesar 5 kg. Untuk kebutuhan konsentrat dalam sehari semalam membutuhkan 2 kg, dan untuk premix membutuhkan 87 gram dalam sehari yang dicampurkan ke dalam konsentrat.